Perjuangan satu tahun ini bulan 11, kita akan masuk bulan 12. Sepanjang tahun ini penuh perjuangan kita. Ada kita yang dapat masalah, ada yang sakit, tapi ada juga kita yang berkelimpahan di hadapan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat 13. Saya membaca, saudara melihat ke depan, merenungkan firman Tuhan. Sebab barang siapa membaca, berbahagia orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi membaca saja kita sudah berbahagia. Mari kita biasakan kita di dalam gereja ibadah membaca firman Tuhan. Kita baca, saya akan baca, saudara simak. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Banyak orang tidak bertahan dalam pencobaan. Pada waktu kita diberkati dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara, banyak orang bertahan. Ya, tapi pada waktu kita mengalami pencobaan, apalagi ekonomi, orang banyak tidak bertahan. Saya kemarin berbicara dengan salah satu orang Tuhan di Aceh itu, katanya ada satu kabupaten di Aceh berdekatan dengan Nias. Di situ katanya banyak orang Nias di Aceh, tapi semuanya pindah agama. Dari Nias ke situ semuanya, di sana dikasih ladang, dikasih rumah, dikasih apa, pindah agama semua. Iya, karena ibu ini ada ladangnya di situ 10 hektar sawitnya, banyak orang di situ tadi. Jangan kita di situ, di Mandala saja, Pak. Dan orang kita pun banyak di Aceh, Bapak Ibu Saudara, dia meninggalkan Tuhan dalam masa percobaan karena ekonomi. Iya. Dan heran, di Aceh itu banyak orang baptis. Iya. Sebab itulah firman Tuhan, Paulus menasihatkan kepada kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebentar lagi kita masuk 12, kita menghitung kita, hari-hari kita. Sepanjang tahun 2025 ini, berapa kali kita ke gereja? Berapa kali kita beribadah? Berapa kali kita baca firman Tuhan? Dan berapa kali kita berdoa kepada Tuhan? Tahun depan akan ada satu peraturan lagi, 3 bulan jemaat berturut-turut enggak masuk gereja. Dia bukan jemaat, tapi simpatisan. Karena kulihat ada jemaat 3 bulan enggak berturut-turut ke gereja, ya, tapi mendapat sosial. Jadi kalau mulai tahun depan, Bapak Ibu Saudara, 3 bulan jemaat tidak ke gereja berturut-turut, ya, berarti dia bukan jemaat. Berarti nggak tahan pencobaan dia. Berarti dia simpatisan. Ada juga orang, Bapak Saudara, mau menikah, anaknya baru datang. Ada kan? Boleh sebut nama kita. Iya. Berarti gereja itu hanya dibutuhkan pada saat mau menikah. Gereja itu dibutuhkan pada saat duka cita. Gereja itu dibutuhkan pada saat sukacita, Bapak Ibu Saudara. Tapi seandainya kalau gembala sidang, pendeta atau gereja, kalau dia sakit tidak datang gereja, tidak datang pendeta atau pengurus gereja, pasti bersungut-sungut itu. Gereja apa itu? Sakit saya tidak didatangi. Padahal dia sudah 3 bulan tidak datang, ya kan?
Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ini keimanan kita, hidup kita ini adalah perjuangan. Iya. Jadi kalau 3 bulan dia dulu udah pernah kejadian di gereja kita, meninggal cucunya, ya kan? Datang ke rumah saya, Amang, nanti gereja kita ada sakramen. Oh iya, udah berapa bulan gak ke gereja ini? Udah lebih 3 bulan. Berarti bukan gereja kita lagi yang sakramen. Dia cuman itu mak cara gereja lain. Karena gereja ini bukan gereja hanya duka cita, tapi sukacita, duka cita harus ada di gereja kan? Amin. Amin. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini nggak perlu perjuangan. Hidup kita ini semasa kita di dunia ini harus ada perjuangan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang bertahan. Bertahan di mana? Di gereja. Bertahan di mana? Imannya. Bapak Ibu Saudara, orang yang bertahan itu adalah orang yang berbahagia. Iya. Hidup kita ini juga sepanjang tahun ini pasti ada masalah ada. Saya saja 1 tahun ini saya malah kecelakaan. Enggak semua hidup kita ini lurus. Enggak semua hidup kita ini diberkati. Tapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang bertahan di gereja imannya, Bapak Ibu Saudara. Iya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita bertahan. Iya, perjuangan semuanya. Hidup kita ini penuh perjuangan. Dan dikatakan lagi, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapa. Tidak ada mencobai kita. Ya, kalau kita dicobai Bapak Ibu Saudara, ada pencobaan, ada masalah. Kenapa? Karena kita tidak bertahan. Iman kita tidak bertahan Bapak Ibu Saudara. Iya. Pasti kita lalui. Kita masuk tahun 2026 1 bulan lagi. Bapak Ibu Saudara, saudara tahu apa yang terjadi tahun 2026? Nggak ada yang tahu. Ada orang mengatakan tahun 2026 Yesus datang ke dunia ini. Itu jangan sesal. Sebab dikatakan aku saja tidak tahu kapan datang. Jadi kalau ada orang seperti katakan, wah Yesus datang tahun 2026, Yesus datang tanggal sekian bulan sekian, itu sesat. Tapi Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang bertahan di dalam pencobaan, bertahan dalam ujian, bertahan imannya, bertahan di gereja, ya kan? Kalau kita ke gereja, yang diuntungkan siapa? Iman kita kan? Kerohanian kita kan? Kalau dihitung-hitung, mohon maaf sebesarnya. Iya, yang diuntungkan hidup kita bersama Tuhan. Kalau karena persembahannya, paling kuat 4.000 itu. Ya kan? Itu pun udah syukur kalau ada 4.000. Persembahan kita, kadang-kadang kosong. Iya. Kita memberikan, sudah main musik, sudah ada pujian, sudah pakai layar apa, sudah dikotbah, yang 4.000 masuk. 2 kali persembahan 2.000. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang beribadah, yang diuntungkan iman kita. Amin. Yang diuntungkan kerohanian kita. Maka firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka segala sesuatunya akan diberikan, ditambahkan kepada kita. Semakin tahun semakin kita diberkati. Amin. Tahun 2026 saudara semakin diberkati. Amin.
Amin. Bagaimana saudara mau diberkati tahun 2026? Bagaimana saudara? Kalau kita mengatakan Tuhan tahun 2024 nanti Tuhan, saya semakin diberkati oleh Tuhan, keluarga saya, anak-anak saya, pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan. Saudara yakin? Amin. Amin. Bagaimana caranya? Iya kan? Seorang guru dapat gaji, seorang karyawan dapat gajinya. Seorang kita anak Tuhan kalau tahun 2026 supaya kita diberkati Tuhan lebih luar biasa gimana? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Carilah dahulu kerajaan Tuhan. Artinya semakin tahun 2026 semakin setia kepada Tuhan. Amin. Maka segala sesuatunya diberkati oleh Tuhan. Iya. Istri saya kemarin berulang tahun 60 tahun. Ya kan? Kalau menurut firman Tuhan 10 tahun lagi lah. Ya kan? Panjang umurnya. Tapi udah dipikir 10 tahun lagi Tuhan. Menurut Alkitab kan? Umur 70. Tapi semakin tua kita semakin apa? Banyak sini jemaat kita yang semakin tua diberkati Tuhan. Opo kembang kan? Opo kembangnya mantulang. Makin tua dia diberkati. Kalau waktu dulu dia masih muda dia susahnya luar biasa. Baru siapa lagi? Itu berulang beda. Ya kan itu kan? Semakin tua diberkati kan? Amin. Siapa lagi? Opu Fargare, ya kan nomor dulu, nomorku ini, Tuhan, ya kan? Sekarang dapat kiriman terus, sama kobek bawang. Berarti semakin tua diberkati. Siapa lagi sini? Wajah diberkati terus semua sini, ya kan? Opu Mesia. Tukang bangunan angkat batu bata dulu, ya kan? Sekarang apa? Jual batu bata dia, ya kan? Iya, siapa aja sini kan? Semakin tua diberkati. Jemaat tahu semua bagaimana kehidupan saya sama istri saya. Mana semangat, datang ke Selabudi makan nggak makan. Istri saya ingat sepedanya itu, sepeda apa itu? Sepeda apa itu? Mini itu yang ada keranjangnya di depan itu. Bola tua dia model. Si Panglima masih sepeda itu. Ya kan? Tahun 2026 semakin diberkati oleh Amin. Amin sama Carlos. Amin. Dia kemarin itu sekarang udah kerjanya. Ya kan? Ya kan? Baik itu munafik. Dulu dia berdoa taat laki-laki, sekarang dia kasih. Siapa namanya? Thailand. Jangan buat nama Petrus ya. Nanti dipanggil anak ibu nanti Petrus kita katakan mau nanti. Ya? Iya. Semakin berbahagia kita kan. Tapi siapa tuh? Yang bertahan. Amin. Berbahagialah yang bertahan. Maka dia diberkati oleh Tuhan. Bertahan iman kita. Saya kesaksian Bapak Ibu Saudara, umur 60 ini saya diberkati oleh Tuhan. Ya, saya diterima di pemerintahan menjadi salah satu anggota BPIP. Tahu BPIP? Nggak tahu ya? Iya, salah satu diterima di Sumatera Utara ini menjadi anggota BIP. Ya. BIP itu adalah Badan Pembinaan Ideologi Indonesia. Ya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya pembicara, salah satu pembicara yang disertifikat di seluruh Sumatera Utara. Ya. Nanti minggu depan mungkin saya diklat. Ya.
Dari ratusan orang, ribuan orang, saya salah satu terima. Iya. Dan puji Tuhan, kalau saya umur 60 tahun pensiun dari sertifikat, sertifikasi, saya masuk lagi sertifikasi ke BPIP. Iya. Sekali pembicara berapa itu? Iya. Saya dengar orang sekali pembicara 3 juta katanya. Kenapa? Dari pemerintah. Wah, luar biasa. Berapa orang kami terima di Sumatera Utara itu? Kemarin sudah diklat, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak berpikir itu. Masa tua saya berpikir bagaimana Tuhan saya sebagai penceramah di sekolah-sekolah Sumatera Utara ini, penceramah baik itu di setiap lembaga-lembaga. Tapi begitu tidak ada barang mustahil. Saya mau mengajarkan Bapak Ibu Saudara jemaat kita berpikir positif kepada Tuhan. Karena saya katakan berbahagialah yang bertahan sampai umur hidupnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah perjuangan. Nggak ada perjuangan. Apabila seorang coba, janganlah ia berkata pencobaan ini datang. Nggak pernah Tuhan menguji kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, teruskan, ya, bahwa hidup manusia perlu melewati proses. Hidup manusia perlu melalui proses dan perjuangan dalam menghadapi situasi dan keadaan sekarang. Situasi keadaan sekarang, Bapak Ibu Saudara. Iya. Tak ada yang lebih bahagia selain di dalam Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia perlu melewati ada proses semuanya. Ya. Nggak ada Bapak Ibu Saudara seperti lift itu naik langsung ke atas. Semua punya proses. Keluarga juga punya proses, Bapak Ibu Saudara. Iman kita juga perlu proses supaya semakin dewasa di dalam Tuhan. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara kita diproses kalau kita nggak bertahan? Ibadah saja kita, Bapak Ibu Saudara, seperti kapal selam, kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang muncul. Tapi kalau hati kita dihadapkan dengan pencobaan, dihadapkan dengan masalah, kita langsung bersungguh-sungguh sama Tuhan, kita langsung menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel saja sudah umat pilihan Tuhan. Dia harus menghadapi 40 tahun di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, dan 2 juta lebih bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, hanya 2 orang yang lolos masuk ke tanah Kanaan. Maka banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saudara terpilih atau terpanggil? Saudara terpilih atau terpanggil? Siapa yang terpilih sini? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang terpilih? Angkat tangan. Amin. Yang tidak angkat tangan berbahagia saudara. Saudara hanya terpanggil. Orang terpanggil itu nggak masuk surga. Betul nggak? Orang yang terpilih masuk surga. Sekali lagi tanya, siapa di sini yang terpilih? Angkat tangan. Sekarang tanya, berapa kali saudara pada bikin ke gereja? Ya? Saudara terpilih? Angkat tangan yang terpilih. Karena pembantu kan banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Berarti yang terpanggil terpilih sini, coba tanya berapa kali saudara ke gereja? 1 tahun ini. Ada yang tiap minggu? Tiap minggu.
Kalau nggak tiap minggu kepala sidang. Siapa tiap minggu? Tiap minggu. Amin. Yang tidak tiap minggu berbahagia. Tapi tahun 2026 tiap minggu. Amin. Iya, tahan uji. Bapak Ibu Saudara. Iya. Proses membuat kita bisa bertahan dan menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Proses itu membuat kita bertahan. Iya. Baik juga segala gembala. Saya bersama istri saya ini, dia proses juga. Gembala-gembala sidang, apalagi di karismatik, proses banyak. Nggak ada gaji. Iya. Nggak ada pendapatan. Tapi diproses terus sampai dia terpilih. Proses semuanya. Ya terus kan, selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Iya, perjuangan hidup kita banyak perjuangan, Bapak Ibu. 1 tahun ini aja banyak perjuangan yang kita lakukan. Perjuangan keluarga, perjuangan ekonomi, perjuangan anak-anak kita. Ya, semakin tua kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, usaha kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu ini. Ya, dan ia adalah orang yang pantang menyerah untuk menciptakan bola lampu. Nggak segampang yang kita pakai ini. Iya, Thomas Alva Edison dikatakan, ya, adalah orang yang pantang menyerah, tidak pernah berhenti berjuang meski harus mengalami kegagalan. Dia pernah gagal membuat bola lampu ini. Nggak segampang kita berpikir kita ini. Saya pernah baca, Bapak Ibu Saudara, sejarah membuat apa rel kereta api itu, ya, saya lupa namanya, membuat rel kereta api itu berapa kali dan gagal. Tapi kita sekarang kan hanya menikmati kan, iya. Demikian juga Thomas Alva Edison ini. Dia pantang menyerah, walaupun dicoba gagal lagi, ya, dia tidak pernah berhenti berjuang meski harus mengalami kegagalan. Saudara, saya pasti pernah gagal. Iya. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah batu loncatan untuk keberhasilan. Amin. Coba bilang dulu, kegagalan adalah batu loncatan untuk keberhasilan. 1, 2, 3. Nggak tahu saya. Udah sobangan kerja buat. Siapa pernah gagal sini? Nggak pernah gagal. Saya pernah gagal, istri saya pernah gagal. Melamar PNS 10 kali gagal terus. Iya kan? Iya. Anaknya pun nggak ada PNS. Iya kan? Gagal. Saya cari anggota DPR 2 kali gagal. Ya. Tapi gagal itu adalah batu loncatan untuk keberhasilan. Iya kan? Gagal.
Seperti Thomas Alva Edison ini, dia gagal berapa kali dia, dan dia katakan ini ada 7 kali dia gagal untuk menjadikan lampu bola ini 7 kali dia gagal, tapi tidak pernah berhenti berjuang. Walaupun kadang-kadang dia ditertawai, tapi dia menunjukkan bahwa kegagalan itu bukanlah menghambat karir kita. Kegagalan itu membuat kita semangat untuk kita bertahan sampai keberhasilan. Penuh perjuangan Bapak Ibu Saudara hidup kita ini. Kita mengingat Bapak Ibu Saudara bagaimana kita dulunya. Teruskan, kunci keberhasilan hidup bukan semata-mata karena kecerdasan. Jadi jangan karena kita cerdas langsung kita berkata kita berhasil. Kunci keberhasilan hidup bukan semata-mata karena kecerdasan atau kejeniusan, tetapi kerja keras. Ada kerja keras. Bukan karena kita pintar. Lucifer itu pintar dia. Iblis yang Lucifer itu paling pintar di antara malaikat-malaikat yang ada di surga dahulunya, bahwa Lucifer itu yang paling pintar. Tapi Lucifer lah yang paling menentang Tuhan. Jadi oleh karena itu keberhasilan kita bukan karena kita pintar, cerdas atau jenius, tapi orang yang berhasil adalah orang yang tetap kerja keras. Hidup kita ini perlu kerja keras. Bukan karena kita pintar, Bapak. Banyak orang pintar jadi di tengah jalan dia, di pinggir jalan dia. Tapi orang yang kerja keras itulah orang yang berhasil, yang bertahan hidupnya. Bapak Ibu Saudara. Terus hidup harus melalui proses, semua diproses. Orang pacaran saja diproses, kan? Belum tentu pacar kita itu jadi istri kita atau jadi suami kita. Diproses dulu. Ada proses. Hidup kita ini juga diproses Tuhan. Siapa yang bertahan di gereja itu begitu, di sekolah pun begitu. Proses mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, semua proses. Banyak orang Bapak Ibu Saudara dia langsung mau ingin kaya, tapi nggak mau diproses. Banyak orang ingin mau berhasil, tapi nggak mau diproses Tuhan. Akibatnya dia mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebab pencobaan bukanlah selalu buruk dalam kehidupan. Nggak selalu buruk masalah yang ada pada kita. Pencobaan itu Bapak Ibu Saudara kadang-kadang diizinkan Tuhan melihat sejauh mana iman kita. Dalam tahun 2020 saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti nanti kita pasti mengalami pencobaan. Pasti ada masalah antara istri dan suami, baik ekonomi kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, pasti ada itu. Tetapi tidak selalu negatif pencobaan itu. Kadang-kadang pencobaan itu membuat kita semakin naik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan selalu salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa banyak pencobaan-pencobaan dari Tuhan? Untuk menjadi kita dewasa di dalam firman Tuhan,
Untuk kita bertumbuh dalam firman Tuhan harus mengalami pencobaan. Yesus sendiri dicobai. Berapa hari Tuhan Yesus puasa? Berapa hari Yesus puasa? Berapa? 4? Saudara pernah puasa? Siapa yang pernah puasa sini? Semua pernah puasa? Haleluya. Nggak pernah puasa? Iya. Yesus berapa hari? Bangsa Israel berapa hari? Berapa tahun? 40. Elia berapa hari puasa? Nggak tahu. Paulus berapa hari puasa? 3. Paulus puasa 40 tahun, Elia 40 tahun, 40 hari. Paulus 40 hari. Angka 4 itu adalah angka perjuangan. Bangsa Israel 40 tahun berjuang. Yesus 40 hari berpuasa, berjuang mengalahkan iblis. Pada waktu iblis datang kepada Yesus, iblis mengatakan, aku tahu engkau adalah anak Allah. Jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan menopangkan. Dan heran, Yesus sendiri dicobai. Iblis datang lagi kepada Yesus dan dikatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, artinya pencobaan itu karena selalu buruk, selalu negatif. Dalam kehidupan kita itu pasti dicobai. Iya. Untuk naik jenjang saja, Bapak Ibu Saudara seperti saya, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pendeta penuh di Gesia kemarin, kami diuji, dicoba dulu. Sekali kan gagal. Lalu kan suami istri gagal. Kalau berhasil baru naik jenjang jadi pendeta penuh. Padahal sudah pendeta penuh dulu di gereja bersinar kan. Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu kadang-kadang adalah proses. Saudara diproses Bapak Ibu Saudara. Sejauh mana kesetiaan saudara sama Tuhan? Sejauh mana persembahan saudara sama Tuhan? Sejauh mana saudara mau berdoa kepada Tuhan? Itu proses semuanya. Nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan jalan ke surga itu sempit, tapi jalan ke neraka itu lebar. Kenapa? Karena manusia lebih banyak memilih jalan yang lebar daripada jalan sempit di surga. Karena ada kesusahan, ada pencobaan, ada ujian di sini. Bapak Ibu Saudara, nggak gampang. Kita melihat sekarang NSTV sekarang lagi diincar, mau ditangkap, mau dibawa ke Indonesia ini, mau dipenjarakan, ya kan? Padahal dia membicarakan yang benar. Semua proses untuk menjadi terkenal NSTV, dia mengalami cobaan, mengalami proses, mengalami ancaman dia, bahkan mau dibunuh dia. Oleh karena imannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, enggak ada Bapak Ibu Saudara yang ke surga itu begitu gampang. Kalau Kristen ke surga belum tentu. Banyak terpanggil, sedikit terpilih. Kalau dia orang Kristen enggak pernah ke gereja, enggak pernah beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena lebih banyak orang, Bapak Ibu Saudara, memilih jalan ini. Pencobaan bukanlah selalu buruk, atau dalam firman kita jangan menyalahkan Tuhan.
Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita, bagaimana doa kita, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kita bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan lihat itu. Mau Kristen kita 80 tahun bisa terjadi ke surga? Nggak bisa. Mau Kristen kita mulai sejak lahir sampai sekarang, tapi nggak pernah bertahan, nggak pernah beribadah, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman Tuhan, bisa kita jamin ke surga? Nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, janganlah Bapak Ibu Saudara kalau dia ada orang meninggal, ada orang berduka cita, dan kita katakan Bapak ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Belum tentu. Iya. Bisa terjamin Bapak itu ke surga atau Ibu itu? Belum tentu Bapak Ibu. Tapi waktunya lah yang membuat dia meninggal. Sebab itu dikatakan di balik proses Tuhan menyediakan kebaikan. Iya. Di balik proses itu Tuhan menyediakan kebaikan buat kita. Waktu saya mendaftar anggota BIP, daftar gitu semuanya dari banyak orang. Iya, padahal saya pendeta, kan? Nggak mungkin lolos. Tapi minggu kemarin dikirim pemerintah, Petrus Yomi lolos menjadi sertifikat BPIP. Wah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, di masa tua kita pun Tuhan bisa pakai kita. Bapak Ibu Saudara, sebab itu dikatakan di balik proses Tuhan menyediakan apa yang terbaik bagi saudara. Iya. Tapi mau diproses dia, mau bertahan. Dalam keadaan kita diproses, dibentuk perjuangan, kita harus bertahan, Bapak Ibu Saudara. Iman kita. Gereja itu bukan hanya untuk duka cita. Gereja itu bukan hanya untuk sukacita. Gereja itu bukan hanya untuk orang sakit. Tapi gereja itu dibutuhkan setiap saat. Amin. Amin. Iya. Beberapa kali datang orang ke gereja ke menemui saya. Ada dulu orang tua datang dari Amplas. Pak Pendeta, apa-apa, tolonglah Pak dibantu kami untuk sakramen meninggal ibu saya. Kalau saya minta 2 juta pasti kasih dia. Saya bilang, gereja di mana Pak selama ini? Gak pernah ke gereja. Jadi kalau mati baru datang pendeta. Pendeta itu benar-benar untuk orang mati saja. Iya, saya bilang gitu. Gak apa-apa lah Pak, nanti saya kasih Pak adanya. Apa jadi kasih? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kalau kita gak bertahan, kita angkat gereja itu sepele. Atau emang bulu maten jumpa kita ilek kayak pikiran siapa gitu. Iya. Kalau mau menikah, datang aja tiba-tiba pukul 3 kali 4 kali. Iya. Pak tolong diberkati. Habis menikah 1 kali pun tidak pernah. Nanti dikatakan kalau nggak diberkati kencang kali pendeta itu, diberkati bodoh kali pendeta itu. Kan gitu kan? Mohon maaf. Kadang-kadang kita
harus tegas menyampaikan itu. Iya. STM Manuel ya kan? Tiga bulan tidak datang berturut-turut apa? Denda kan? STM loh itu. STM bisa mengubur, bisa bikin cakaran menguburkan. Kalau bisa, STM aja ke semua gereja. Ya kan? Ini tokoh-tokoh STM Manuel. 3 bulan nggak datang berturut-turut, denda berapa? Denda berapa, Madalpi? 1 kali aja udah denda. 1 kali pun denda. 1 kali denda? Iya. Di gereja 1 kali? Haleluya. Haleluya. Di gereja 3 bulan? Haleluya. 1 tahun? Haleluya. Pesta motong B1 datang? Haleluya. Nggak ada pesta? Haleluya. Kamu udah berapa? Haleluya. Bawa barang masing-masing. Ya kan? Namun supaya kita keras betul loh, jangan sampai saya disalahkan Tuhan, nggak pernah disampaikan. Ya kan? Iya. STM 3 kali didenda. 1 kali didenda. 1 kali. Ya. Saya teratur lah, saya 3 kali 1 apa? Datang apa? Tapi dulu berjemaah kan datang. Karena STM dulu banyak jemaah. Iya. Iya kan? Di STM saja Bapak Ibu Saudara. Sekali saja katanya didenda. Di gereja 1 tahun nggak datang dia. Tapi sakit dia. Datang lagi sosial. Bapak Ibu Saudara. Ini namanya Bapak Ibu Saudara, kita harus bertahan. Amin. Tahun 2026 bertahan, amin. Bertahan di gereja. Jangan ada yang pergi dulu tahun 2026. Oh, Yerusalem. Ada yang mau pergi tahun 2026? Enggak ada ya? Walaupun nggak bisa panjat tangga, bukan bang sama Bu Margaret naik kan? Ya kan? Kadang-kadang kita yang bisa naik ke tangga itu malah itu kadang-kadang gereja. Ya kan? Amin. Bapak Ibu Saudara, bertahanlah seperti wanita. Sampai apa? Akhir hidupnya. Sampai apa itu belum nikah? Saya diriku halal. Tapi nama belum berdipilih. Ya, iya. Dalam Ibrani 10 ayat 32 33, ingatlah akan masa yang lalu. Mari kita ingat masa yang lalu. Ingat seperti Bapak Sarah ini katakan dulu, di Selangor yang baru berjalan iya kan? Ingat itu. Jangan lupa itu. Iya, jangan lupa kita. Saya SMP ini itu saya Purna Bela itu, ya, berbicara itu kan, berbicara saya SMP, sampai sekolah saya naik bawa beca dayu, ini itu saya saksi hidup ini. Di rumah itu ini saya nongkrong. Mama saya di Yerusalem, itu ini di Helvetia di Gang Perkutut, saya tinggal situ. Kenapa? Kalau saya tinggal di rumah mama saya manja, saya ngontrak berbenca dan tidak ada beca dayu saya, aku beli, aku kumpulkan, kutabung-tabung kayak dia tua itu dulu. Ini saksi hidup itu saya. Iya, perjuangan hidup.
Maka firman Tuhan mengatakan ingat, ya, ingat akan masa yang lalu. Seperti Carlos Sol begini, mungkin mengulur kurtus, jolmo. Di Somuri mengulur kurtus, oleh pepek cuma. Apa? Ada kita. Gitu masih itu orang. Ya. Sekarang udah punya rumah, udah punya anak. Amin. Ingat masa yang lalu. Ya kan? Ingat. Kalau Abu Mesya nggak ingat masa lalu, angkat batu bara dia, sombong dia. Ya siapa lagi sini? Mudah-mudahan ini ingat. Ya ingat orang tuamu. Kemarin ada saya lihat di TikTok ya, Pak Muhammad dimasukkan anaknya ke apa? Panti Jompo sama mamanya. Sesudah viral bahwa Pak Muhammad bersama istrinya di Panti Jompo, datang anaknya, Pak, pulanglah Pak, maaf pulanglah, sudah salah kan? Datang bapaknya, apa dibilang bapaknya? Mati hidupkan di sini. Kadang-kadang mudah-mudi lupa emaknya, lupa bapaknya, lupa masa lalu. Kita pun orang tua ini jangan lupa orang tua kita. Jangan saudara makan daging, orang tua makan ikan asin. Apa kata firman Tuhan? Mudah-mudi hormatilah. Apa aja? Coba mudah-mudi dulu. Mudah-mudi dulu. Berdiri mudah-mudi dulu. Berdiri mudah-mudi dulu. Mudah-mudi ikut ajar sudah ya. Ayo mudah-mudi berdiri. Mudah-mudi. Saya berak guru naik apa? Dia Pak Tuntut tidak laku. Coba mudah-mudi. Ayat berapa itu? Hormatilah. Mana ayatnya? Apa yang kalian hafal? Keluaran. Coba buka tuh diambilnya itu, jangan diambilnya waya sama apa, sama di gereja wayaan. Berapa tuh? Mana mudah-mudi? Hanya ini. Semina mana? Itu Kupikir kau nggak mudah-mudi lega. Amsa berapa tuh? Amsa. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 12. Munculkan dulu itu. Dibaca mudah-mudi. Karena banyak kali seperti itu bapaknya Muhammad itu sama mamanya dimasukkan ke Panti Jompo. Iya kan? Sesudah nangis bapaknya di Panti Jompo, dijemput nggak mau lagi lah. Mudah-mudi ini. Saudara 9 bulan di kandungan seperti anaknya munafik itu. Proses 9 bulan. Baru apa lagi? Ayo baca 1, 2, 3. Kurang keras. Berbeda yang berbeda. Ya kan? Kalau panggil pacaran luar biasa kita soal. 1, 2, 3. Ya, ini masih ini kan, belum lagi Amsal. Supaya nanti membunuh apa dan teman kau berhasil. Silakan dulu.